semangat belajar. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk peserta kelasnya untuk memimpin doa. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ilman. Amin. Oke, ayo Ramadhani. Hadir Bu. Muhammad Fikri Al-Fajri. Hadir Bu. Muhammad Iqsad Said. Hadir Bu. Nurul Hidayat. Sakit. Oke, kita mulai pelajaran. Coba siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang surat pribadi. Betul, surat pribadi. Surat pribadi biasanya digunakan atau ditulis untuk teman, keluarga, ataupun sahabat dan menggunakan bahasa yang santai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat resmi. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan oleh lembaga atau organisasi seperti sekolah, OSIS, ataupun kantor. Nah, sekarang surat pribadi itu menggunakan bahasa yang santai. Nah, kira-kira surat formal itu seperti apa? Seperti formal dan sopan Bu. Oke, tepat sekali. Jadi, surat resmi adalah surat yang bersifat formal dan menggunakan bahasa baku. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Pertama saya akan bagikan contoh surat resmi. Sekarang perhatikan dan coba baca dan amati dengan teliti. Sebentar saya akan bertanya. Sudah? Sudah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan surat itu untuk keperluan apa? Saya Bu. Oke, apa? Untuk kegiatan sekolah Bu. Bagus, tepat sekali, betul. Jadi surat itu digunakan untuk keperluan resmi seperti kegiatan sekolah. Nah, surat seperti itu yang disebut surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh lembaga atau instansi untuk keperluan resmi yang menggunakan bahasa yang baku, sopan, serta menggunakan ejaan yang benar. Sekarang lihat kembali surat yang saya bagikan. Apa yang membuat surat itu terlihat resmi? Ada nama sekolah dan alamatnya Bu. Ya, itu disebut kod surat. Lalu ada apa lagi? Ada nomor surat Bu. Bagus, itu juga ciri yang penting. Nah, saya akan menuliskan ciri-ciri surat resmi. Perhatikan. 1. Menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku dan sopan. Yang kedua, ada kod surat atau nama dan lembaga atau nama dan alamat lembaga. Alamat lembaga. Yang ketiga, ada nomor surat serta lampiran dan perihal. Yang keempat itu ditujukan oleh instansi
instansi atau pihak tertentu. Yang terakhir, ditandatangani nama pengirim oleh pihak yang berwenang. Nah, pertanyaannya, apakah boleh atau tidak kita menggunakan bahasa gaul atau kata-kata gaul ke dalam surat resmi? Apakah boleh? Tidak. Betul tidak, karena surat formal adalah surat yang menggunakan kata-kata sopan serta menggunakan ejaan yang benar, sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, sekarang perhatikan kembali surat yang saya bagikan. Coba perhatikan bagian-bagian suratnya. Di bagian paling atas itu tertulis apa? Ada nama sekolah, Bu. Ya, itu kepala surat. Di bawahnya itu ada nomor surat, dan di bawahnya nomor surat itu ada lampiran dan perihal. Kemudian disusun dengan alamat dan tujuan. Lalu ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan yang terakhir itu ditandatangani dan nama pengirim. Yang terakhir itu adalah tembusan. Yang ke-10 itu tembusan. Opsional. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang saya minta satu siswa ke depan untuk membacakan surat yang saya bagikan tadi. Saya, Bu. Oke, silahkan. MPN Negeri 11 Sukamaju, Jalan Pendidikan nomor 45 Sukamaju, nomor telepon 0271555777, nomor 02 OSIS 7 2025, tampilan terdata, perihal undangan rapat kepada YTL, Kepada yang terhormat. kepada yang terhormat Ketua kelas 7, 7A, 7A dan 7B, 7E, F. F, Oke. SMP Negeri Sukamaju, di tempat dengan hormat sehubung dengan akan diadakannya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI. ke-80, kami mengundang seluruh ketua kelas untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 17 Juli 2025. Waktu pukul 10.00 WIB Selasa Sampai selesai. WIB sampai selesai. Selesai. Tempat ruang OSIS SMP Negeri Sukamaju. Negeri 1 Sukamaju. Negeri 1 Sukamaju. Agenda persiapan kegiatan 17 Agustus 2025. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Ketua OSIS. Tanda tangan Rahman Nur. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bagus sekali suaranya. Nah, surat ini adalah surat undangan
undangan resmi. Coba lihat bahasanya baku dan semua bagiannya lengkap. Sekarang giliran kalian, buatlah surat resmi di buku tugas kalian. Temanya undangan kerja bakti di sekolah. Gunakan bahasa baku dan sertakan bagian-bagiannya secara lengkap. Bisa? Bisa. Oke. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke. Surat resmi UPT SMP Sadak Bahluan nomor 42 Kepulauan Selayar. Dusun Karang Indah Bahluan Kepulauan Selayar. Oke. Nomor 013 OSIS 8 dari 25 dari hal undangan kerja bakti. Kepada yang terhormat seluruh siswa kelas 7 UPT SMP Sadak Bahluan nomor 42 Dusun Karang Indah Bahluan Kepulauan Selayar di tempat dengan hormat dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kami mengundang seluruh siswa kelas 7 untuk mengikuti kegiatan kerja bakti pada hari tanggal 1 19 Juli 2025 waktu 7:00 WIB selesai. Tempat halaman sekolah. Demikian surat ini kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Hormat kami Ketua OSIS pandangan tangan Fikri. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan duduk. Sekarang, baik anak-anak, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa itu surat resmi? Surat yang membuat bentuk keperluan resmi, Bu. Oke, lalu bahasanya bagaimana? Bahasanya baku dan sopan, Bu. Betul, bagus sekali. Lalu, apa bedanya dengan surat pribadi dan surat resmi? Kalau surat pribadi santai Bu, kalau surat resmi lebih formal. Benar sekali. Jadi, surat pribadi yaitu menggunakan bahasa yang santai, sedangkan surat resmi lebih ke formal, lebih ke menggunakan kata-kata yang formal. Jadi, surat resmi itu harus rapi, lengkap, dan sopan. Untuk tugas kalian di rumah, coba cari satu contoh surat resmi dari lingkungan sekitar, misalnya Coba cari untuk tugas rumah, coba cari satu contoh surat resmi dari lingkungan sekitar, misalnya dari sekolah atau kantor desa. Dan tulis bagian-bagian di buku kalian masing-masing. Tulislah bagian-bagian suratnya di buku kalian masing-masing. Bisa?